Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini ya pada siang hari ini Jumat tanggal 17 Januari 2024 kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu dan alhamdulillah sekali ini sesuai dengan rencana ya. Jadinya akan bergabung bersama kita anak-anak Muhammadiyah itu dari SMA 7. Nah sebenarnya ini programnya program pribadi, artinya beliau yang mengusulkan meminta izin juga ke pihak sekolah dan disetujui kayak gitu. Ya intinya karena ini tahun pertama pasti banyak evaluasinya, pasti banyak yang harus diperbaiki. Tapi kan namanya ikhtiar ya, kita nanti fight di SNBT. Jadi eligible seperti yang bilang kemarin itu nanti lewatnya jalur prestasi atau jalur lapor. Apalagi yang eligible ya itu nggak boleh tarung. Jadi banyak satu orang memperebutkan universitas yang sama, jurusan yang sama lagi ya. Itu satu, kalau kuliah itu pilihlah yang kita suka. Ya, karena nanti di kehidupan kuliah itu ya angel ya coba ya. Kalau nggak suka itu pelajarannya kita nggak maksud, mau jadi apa kita nggak tahu. Pilihan kuliah itu apa yang kita mau, apa yang kita bisa. Tapi Bila bilang sama anak-anaknya Bila, kalau misalnya jangan terlalu berharap sama jalur prestasi, karena kan saingan kita nggak cuma satu sekolah, nggak cuma satu Purworejo, tapi satu Indonesia. Nilai-nilainya, nilai kita itu apakah dibandingkan atau nanti dilihat dari sekolahnya kan juga kadang kayak gitu. Dari akreditasi itu juga menentukan. Terus bahwa tahun sebelumnya nih dari SMA ini berapa orang yang kuliah di situ juga menentukan gitu. Terus yang kedua, ini program SNBT ini kita mau pelajari semua hal sebenarnya. Cuma kan nggak terlalu dalam. Umpamanya nanti ada soal-soal yang nggak bisa kita bahas bersama. Nanti tugas kalian juga beda-beda dan mohon bersabar karena gurunya cuma satu, anaknya banyak kayak gitu. Jadi mohon bersabar. Nanti selanjutnya silahkan Mbak yang bercerita dulu pengalamannya. Pengalamannya boleh dari yang sejak eligible, pertimbangannya apa, dan kan kebetulan belum diterima kan eligible. Kenapa memutuskan masih lanjut lewat jalur SNBT? Ya nanti ya soal-soalnya, wajib soalnya berapa, waktunya berapa, strateginya Mbak Ayu waktu itu bagaimana, cara belajarnya kan Mbak Ayu belajar sendiri kan di rumah kan, kualitas itu enggak berarti ikut record ya intinya dan kita tahu rumah kita apa dan mungkin memperbaikinya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ayu. Saat ini aku mahasiswi Untibar jurusan Ekonomi Bangunan. Ekonomi EP ya? Iya. Udah pengumuman eligible ya. Biasanya kalau SMA 7 kan 40% ya? Iya, itulah 40 orang anak. Nah, alhamdulillahnya aku keterima eligible juga dan itu kan lewat jalur rapor. Jadi apa ya? Peluangnya lebih besar mungkin kalau ini kita ya. Terus aku itu kan dikasih apa? Ya memilih universitas mana, jurusan apa. Aku ngajuin UNS jurusan manajemen. Terus yang kedua UNS jurusan bisnis digital. Semuanya UNS tapi dua jurusan. Iya. Tapi dulu guru BK sama 7 itu nyaranin buat satu aja. Katanya peluangnya lebih gede. Terus? Nah, tapi sayangnya nggak terima. Mungkin karena namanya ke Indonesia ya. Ya, selanjutnya kan sebenarnya aku nggak kepikiran mau ambil SNBT ya. Karena udah PD SNBP, jadi kan aku nggak ada persiapan kan buat SNBT. Jadinya aku mulai persiapan SNBT H-8 hari. 1 bulan lah. Dan itu kan kurang efektif lah. Kalau persiapan dan efektif sih minimal mungkin kalau menurutku mungkin 1 semester. Soalnya materinya itu banyak dan variasi soalnya itu juga banyak. Nah terus kan aku lihat-lihat materi mungkin dari YouTube. Kalau menurutku yang paling efektif itu kalian download Twitter. Menurutku tuh materinya lebih ringkas kalau nyari di Twitter daripada di YouTube. Kalau itu tidak ada sih. Tapi panjang ya pasti ya. Iya. Oke nanti bisa dipertimbangkan. Nah TikTok gimana Mbak? TikTok aku dulu nggak enak. Kalau aku dulu lebih ke Twitter, kalau nggak ke YouTube itu sih.
Ada PU, PPU, PK, PM, terus ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah itu tuh sekitaran 195 menit apa ya kita kerjanya. Wah, terus 3 jam lebih ya? Ya. Boleh tips ya? Kalau ada waktu istirahatnya sih, tapi kalau waktu itu gak ada yang keluar sih. Cuma peregangan. Terus kan aku kan ambil SNBD-nya juga di Magelang, di SMA apa ya, tahun 435. Nah, kenapa milihnya Magelang kan? yang deket. Iya. Iya. Bisa dilaju ya? Iya. Waktu itu aku kesini sih karena merasa nggak bisa mengerjakan soal dengan baik, apalagi yang pengalaman matematika. Soalnya pengalaman matematika itu lebih ke implementasi kan, terus sama PU itu tuh. Ya, sebenarnya tuh soalnya menurutku nggak susah amat, tapi karena panik, jadi nggak fokus nyata itu kan. Terus ada yang ada dong banyak. mending diisi semua apa ada yang kosongin? Mending diisi kalau aku, soalnya nggak ada yang minus, nggak ada pengurangan nilai. Poin plusnya berapa? Kalau benar terus berapa? Oh, aku kayaknya setiap itu satu deh. Oh, 1 enggak jadi 5 jadi enggak. Enggak. Oh iya. Berarti per 1 5 ya. Ya itu jadi Pak yang punya waktu ngawur silakan masih jalan 15 menit apa 20 menit untuk ngawur ya. Soalnya banyak kan? Banyak. Nah itu daripada dikosongin kan nggak ada uang benar. Dan pas zaman dulu aku kan juga kalau sekarang SNBT kalau dulu SBMPTN ya Mbak itu juga sama modelnya. Kalau itu ada mixnya malah kalau benar plus lupa, nah kalau salah kurangi 1, kalau nggak diisi 0. Kalau orang-orang yang ya tipe orang kan beda-beda, ada yang mending di kosongnya aja kalau dia ragu-ragu. Tapi kalau aku ya orang materi ini itu aja berharap sama keberuntungan ya. Sama ada pengurangan Mending diisi. Pada SNBT aku ambil yang pilihan pertama itu UNS lagi, coba lagi. Pecinta UNS. Cinta sepihak. Terus UNS yang kedua aku ambil unit EP. Yang ketiga aku ambil administrasi perkantoran ONY. Berarti SNBT bisa dong. Bisa Mbak. Tapi kalau yang kemarin syaratnya itu kalau mau ambil S1 2, terus D3 1, D4 1 kalau misalnya si satunya 2 jurusan, D3 1, D4-nya 1. Oh ya, kalau kayak aku mau D3 sama D4 berarti mending 2 aja. Kayak aku cuma sarjana, maunya sarjana berarti ambil 2 aja ya? Iya, bisa. Terus? Itu ternyata yang terima yang di tadi yang kedua ya? Dan pas zamanku juga sama. Jadi kalau aku waktu itu miliknya pendidikan matematika karena emang suka bangetnya matematika. Pendidikan matematika UNES, pendidikan fisika UNES. Keterimanya yang pilihan 2 pendidikan fisika. Jadi pastikan pilihan 1 2 itu masih benar-benar kalian bisa terima lah. Sebisa umpamanya ya, aku kan sukanya hitung. Kok mau masalah-masalah pilihan 2 itu alamat. Kalau terima itu, jadi kita tetap berharap dari pilihan kita tuh diterima. Kan ada yang menyesalkan, kata, lo aku tuh nggak mau ini, nah kenapa milih ini? Dan pilihan 1 itu yang paling kamu minati banyak. Pilihan 2 ya turunkan keinginan sedikit. Karena emang gitu ya Mbak pengalamannya. Kalau mamanya ya kita ikut yang SNBT itu dapat UKT itu berarti uang kuliah tunggal. Artinya 1 semester cuma bayar itu toh. Namanya kuliah itu UKT uang kuliah tunggal. Itu banyak aku dapatnya. Umpamanya ya dapatnya 7 juta. Itu disurvei dari mana? Disurvei dari rumahnya. Karena nanti kita ngasih data nih. Umpamanya rumahnya masih semen, apa udah ini kali, apa sih mahal banget aku granit. Itu deh sih lebih mahal lagi kan beda. Terus atapnya apakah genting, apa asbes, apa gitu. Nanti kita itu dari situ pihak kampus menentukan UKT kita itu berapa. Jadi disesuaikan dengan penghasilan. Nanti ditanya bapaknya kerja apa, ibunya kerja apa, terus dalam sebulan penghasilan berapa gitu ya. Kalau pas zamannya itu ada yang 500.000. Jadi selama 6 bulan cuma bayar 500.000. Tapi itu dia yang benar-benar nggak punya. Jadi rumah masih ngontrak, pekerjaan masih yang apa namanya kadang nggak ada uang kadang enggak gitu loh. Mungkin nggak sekarang masih 1 juta ya. 1 juta lah kita itu yang ekonomi bawah ya. Terus rata-rata kalau waktu kuliah itu ada yang 3,5 berarti 3.500.000, ada
ada yang paling mahal waktu itu di UNES 7.500.000 waktu itu 2016. Sekarang kalau punya aku udah buat berapa? Oh, 8,5 berarti ya 9 juta ya. Iya. Maksimal di tulisan. Kalau UKT. Jadi dipikirkan matang-matang ini dimaksimalkan kalau bisa tahap 2 alhamdulillah. Karena ada juga yang pilihannya kalau nggak bisa terima SNBT ya udahlah cari swasta yang terdekat dan lain-lain. Karena penerimaan punya hal ya. Selain UKT juga nanti ya biaya hidupnya belum. Itu intinya namanya hidup ya. Kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Oh, kalau di Rizal itu kemarin yang pertama kan pasti ada KIP. KIP kuliah ya. Terus ada beasiswa aspirasi masyarakat. Terus yang baru-baru ini beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ada yang beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi nggak? Maksudnya kayak banyak dia IP-nya bagus, ternyata menang olimpiade dari mana juga. Beasiswa khusus prestasi ada juga. Kalau kayak itu benar sih. Kayak kita kalau di itu tuh harus sendiri. Kalau biasanya tuh paling minimal 3. Rata-rata ya. Di bawah juta Amel. Kalau yang kemarin keluar itu beasiswa bulan itu mantap sih. Karena semester itu dapatnya 12 juta. Wow, ya harus itu untuk biaya hidup kita apa untuk penelitian dan lain-lain? Jadi itu kan secara keseluruhan tuh kita 72 juta. Dan satu semester tuh ya kurang lebih 12 juta itu uang biaya hidup sama uang buku. Nah jadi kalau KIP kuliah itu keunggulannya selain kita gratis uang gratis nggak bayar dapat uang saku buat makan lah minimal. Kalau yang kosnya berapa sebenarnya? Kalau di sana Rata-rata 400 sampai 500. Biasanya kalau 400 sampai 500 itu kamar mandi sudah bareng-bareng ya. Ada dapurnya ya. Selain yang dipikirkan biaya kuliah, biaya hidup, biaya makan. Nah, kalau kita dulu menentukan kampusnya, itu menentukan dulu biaya hidupnya. Kayak namanya pilihannya 3 waktu Solo, Jogja, sama Semarang. Kalau kamu gimana? Aku Solo, Jogja, Terus sebenarnya mana pun boleh. Kalau apalagi kalau kalian punya pandangan, sudah mantap di situ ya. tapi kalau di ruangan itu Purwakarta Kenapa? Unsur. enggak Purwakarta tuh biaya hidupnya murah. kalau manajemen itu menurutku lebih ke kayak bisnis. Kan ya. Kalau akuntansi itu hitung uang. Yang tidak tidak. Iya. Kalau kenapa bangun itu lebih ke kebijakan. Kalau maunya kerjanya gimana? Setelah kuliah, kira-kira jurusan kita apa? Aku Kalau kata dosennya. apa? Jadi kayak apa penasehat. Kalian udah cari-cari materi itu nggak? Kalau yang ini kan itu bukan. Iya. Kalau yang ini kita udah mana ya nulis dulu waktu itu berapa jenis, kira-kira materinya apa subnya juga udah ya. Dan selama ini masih banyak yang masuk ke mencoba yang banyak. Untuk yang bahasa Inggris sama kenalan umum belum dapat soalnya. Soal-soal yang kamu gunakan untuk SNBT. Kalau soal aku biasanya mengajar lewat rekat aja. Ini udah nanti. Cuma menurutku yang melihat punya terlalu banyak materi. Oh. Maksudnya lebih efektif kalau terlalu banyak soal gitu. Kita bisa tahu ini aku belum bisa, ini belum bisa. Gitu. Nah, harus sebenarnya harus persiapan nggak sih kalau mau? Iya, fisik sama otak. Kalau mau lebih biasa sih. Iya, aku ini ekonomi juga karena itu berubah. Anak-anak lomba jadi Pede. iya beda di jurusan. Yang kamu suka aja ini. Nah, ini berarti hari ini PR-nya adalah karena diawali dari suka dulu, baru nanti universitasnya. Dari universitasnya kita lihat pesaingnya kayak gitu kan, makanya ya sama-sama pendidikan dari pendidikan fisika UNY sama pendidikan fisika UNES, semuanya ya di UNY itu dari 4.000 yang daftar cuma ke Tompo 1 semuanya seperti itu. Jadi yang di UNS semuanya 2.500, yang ke Tompo 500, berarti kan peluangnya lebih banyak yang UNS kan. Kalau dulu namanya masih grade masih, jadi bisa dilihat ya gitu. ini itu di atasnya dia, ini di atasnya ini. Tapi kalau sama
yang kita suka dulu, karena kuliah itu nggak sebentar, 4 tahun dan itu benar-benar jalan sendiri, nggak yang bisa kita menjaga kayak teman kita nggak bisa. Tapi biasanya orang tua kalau kita bisa memberi alasan yang masuk akal bagi mereka, jangan masuk akal kita, tapi pakai bahasa yang bisa dicerna dengan baik. Mereka itu biasanya mau jelas-jelas ini Pak, nanti saya jurusan ini, namun Pak nanti saya kerjanya ini, nanti bayarannya segini. Itu kan mereka kalau soal kayak gitu gampang langsung kamu loh. Pak saya nih jurusan ini, mana Pak prospek kerjanya bisa di sini lebih banyak Pak daripada ini Bapak pengennya jurusan ini lebih sedikit Pak. Jadi cari alasan yang rasional dari orang tua. Intinya kenapa kita milih itu, kita harus berkanan dengan pilihan kita ya, karena kita yang akan menjalani. Kalau menurut saya nih, kuliah itu yang nomor satunya itu konsisten. Ya kayak pokoknya dijalani itu jangan mandek. Intinya akan berjalan terus, insya Allah. Ke masih di sini dengan ke komen semuanya sehat-sehat, jadi kita bisa melanjutkan program ini sampai dengan hari kita nanti 10 hari kita ya mungkin tidak bersama atau menguatkan sama-sama lain lah. Ini kita bersama-sama semoga apa yang kita inginkan itu Allah meridhoi. Terima kasih atas kehadirannya. Harapannya pokoknya selalu semangat. Kalau bisa ikhtiarnya juga ditunjukin, doanya juga ditunjukin. Bila hanya bisa membantu dan mendoakan. Maka kadang-kadang juga doakan, tidak wujud. Dan kalau masih ada konflik dalam, pasti konflik dalam itu keinginan kalian belum sama dengan keinginan orang tua dan diuruskan dengan kita. Karena itu aku tidak sendiri, orang tua nggak setuju ya berat. Orang tua yang menginginkan kita nggak mau juga berat. Ya kan melangkah tanpa hati kan sulit, ya kan. Akhir-akhir waktu dengan doa sampai jumpa di hari Jumat untuk doa dulu dan sampai jumpa di hari Selasa untuk doa SMA Muhammad. Ya. Ada penutupan? Semoga sukses.